waktunya sudah lewat ya, sudah pukul 4 lewat 1 menit. Puji Tuhan, kita akan memulai saja ibadah Zoom doa pagi kita pada pagi hari ini. Kita akan buka dengan doa kita, dan saya minta dengan hormat kau ini boleh berdoa buat kita. Baik Kak Christine, terima kasih. Salam, selamat pagi. Shalom. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur berterima kasih di pagi hari yang indah ini. Kami dipercayakan oleh Engkau Tuhan berdoa bagi bangsa kami, bagi bangsa-bangsa wilayah di mana kami tinggal. Terima kasih untuk nafas hidup yang Kau berikan Bapa. Terima kasih kesehatan, kekuatan yang Kau berikan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami boleh ada di pagi hari yang indah ini. Kita hanya berdoa di Zoom Persatuan Doa Kumene Anugerah ini. Bapak, sebelum kami masuk lebih dalam lagi di Zoom Persatuan Doa Kumene Anugerah ini, Bapak mengampuni atas setiap kami pelanggaran kami, kesalahan kami, dosa tingkah laku perbuatan kami. Sucikan kuduskan setiap kami dan tahirkan kami, sehingga kami layak melayani-Mu, kami layak melayani pekerjaan-Mu Bapak. Biarlah hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari yang indah ini Bapak, Kau urapi, biarlah semua yang ilahi turun atas mereka semua. Bahkan yang hadir Kau urapi juga Bapak. Dan biarlah hamba-hamba-Mu yang belum hadir Tuhan, yang bertugas, kirimkan malaikat-Mu untuk membangunkan mereka, untuk mereka kiranya hadir di Zoom Persatuan Doa Anugerah ini. Terima kasih Bapak. Biarlah kami aktifkan pelayanan malaikat pribadi kami lepas pribadi, bahkan malaikat dari surga kami aktifkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah malaikat Tuhan sapu bersih sikat habis semua penghulu-penghulu udara, roh jahat, penguasa-penguasa udara. Kami patahkan, hancurkan, bahkan langit-langit tembaga. Kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah semua yang ada di hidup kami pribadi lepas pribadi, yang bukan daripada Tuhan, kami cabut di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami cabut semuanya, semua yang negatif, kelemahan tubuh kami, bahkan roh sakit penyakit kami cabut dan patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Bapa, setiap kami hamba-hamba-Mu boleh hadir, boleh melayani-Mu Tuhan, melayani pekerjaan-Mu. Dan malaikat Tuhan pegang kendali setiap alat yang kami pakai, baik handphone, laptop, sekalipun wifi, jaringan-jaringan yang ada terkendali. Biarlah setiap kami beribadah di Zoom ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhir, tidak ada gangguan dan dilancarkan semua. Hamba-Mu yang memberitakan firman, Kau urapi, yang menjadi host, worship, bahkan deklarasi, dan biarlah perjamuan dan pengurapan, bahkan yang berdoa syukur, berdoa syafaat, sekali lagi, Bapa Engkau urapi. Bahkan biarlah semua yang ilahi turun atas mereka semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Kristus. Hamba buka Zoom Persatuan Doa Kumene Anugerah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Saya kembalikan kepada host. Terima kasih Kak Christine. Puji Tuhan, terima kasih hambanya Ibu Epi Yulis Windy. Tuhan Yesus berkati senantiasa, sehat, kuat, terpelihara, semangat, dan diberkati dengan luar biasa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kakak. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam acara Zoom doa pagi kita pada pagi hari ini lebih lanjut, mari kita sama-sama sehati membaca dan merenungkan firman Tuhan ini dari Kejadian 41 ayat 15 sampai yang ke-24. Kejadian 41 dari ayat 15 sampai 24. Mari kita sama-sama membaca. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah aku dengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun.
Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, dalam mimpiku itu, aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya, dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian, dan Bapak Ibu, kita akan masuk dalam susunan acara kita. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Selaku Tuhan doa oleh Kementerian Anugerah Jumat 14 Juli tahun 2025. Host dan deklarasi saya sendiri. Deklarasi sapu bersih oleh Mr. Ronald. Deklarasi mematahkan kutuk dan membalikan keadaan oleh Ibu Irawati. Kemudian deklarasi perlindungan Mazmur 91 oleh saya. Worship oleh Bapak Evangelis Daud. Firman Tuhan pagi hari ini disampaikan oleh Bapak Evangelis Ferry Sapulete. Perjamuan dan pengurapan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Muda Cornelis Sitanala. Worship Bapak Evangelis Daud, kemudian doa syukur oleh Ibu Yuli, doa syafaat oleh Ibu Evangelis Rizka, doa penutup dan doa berkat oleh Bapak Evangelis Ferry Sapulete, ujian penutup oleh Bapak Evangelis Daud. Demikian susunan acara kita sepanjang pagi hari ini. Biarlah Tuhan menolong kita dan kita sanggup menjalankannya dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan buka Zoom doa kita dengan deklarasi sapu bersih yang akan dibawakan oleh Mr. Ronald. Kepada Mr. Ronald, saya persilakan. Thank you, Christina. There's a declaration of sweeping away active devils and taking blessings. In the name of the Lord Jesus Christ, we at Persecution Dora Okumene and Ruga sweep away, wash away all those who want to disturb, steal, kill, and destroy our big group, all those who relate to us by wings and all the angels, angels of war, angels of invasion, angels guarding blessings, angels of harvest and the soul visitation, seed-bearing angels, angel of holiness, the angel of justice, angels of praise and worship, angels of character and kavod, angel of the covenant, angels of abundance, the angel of the rapture, angel of manifestation. I ask God's permission to send them in all our work and ministry. Send them to speak, send them to teach, send them to open the way, send them to take blessings, send them to sustain us, send them to carry us until our destiny is complete and fulfilled. We activate everything in the name of the Lord Jesus Christ. Take all that is divine. We take new love, new strength, perfect health, abundance, ability to plunder until God's destiny is complete and fulfilled. We take all the divine wisdom beyond human, favor, powerful skills, miraculous ideas, abundant blessings, or our spiritual breakthroughs and legacies. We take and activate wings of faith, wings of glory, wings of grace, wings of holiness, wings of Hineni, worship wing, love wing, unity wings, wings of healing, wings of abundance, wings of intimacy, rainbow wings, covenant wing, destiny wing, wings of miracles, wings of willingness, wings of acceleration. We activate everything, our weapons and ropes function and work perfectly until the whole earth is full of God's glory, until every knee bends, until every tongue confesses that Jesus Christ is Lord, until all the promises of God are fulfilled, completed, immediate, and perfect in our lives. In the name of the Lord Jesus Christ, amen, 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 amen. Thank you, Christina. Sudah melayani pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, sehat, kuat, semangat terus, dan diberkati luar biasa. God bless him. Thank you. Dan Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan deklarasi mematahkan kutuk dan pembalikan keadaan yang akan dibawakan oleh Ibu Irawati.
Kepada Ibu Irawati saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Kristina. Deklarasi Ya. mematahkan kutuk dan pembalikan keadaan. Dalam nama Tuhan Yesus, mulai hari ini kami hidup dalam tutung kasih karunia dan anugerah Tuhan. Semua kutuk dipatahkan, tubuh jiwa roh kami dijamin sempurna oleh Tuhan. Sepanjang hidup kami terus dilimpahi kasih karunia, kebaikan dan perkenanan dari Tuhan dalam segala kebenaran, sehingga kami tidak akan tumbang dan jatuh maupun tersandung dari berbagai serangan iblis, karena ada malaikat Tuhan di sekeliling kami yang menjagai kami, dan kuat kuasanya yang menegakkan kami tetap berdiri teguh menyelesaikan seluruh destiny sampai garis akhir dengan kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita aminkan 3 kali. Amin, amin, amin. Terima kasih Ibu Kristina, Tuhan memberkati. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Ira atas pelayanannya. Tuhan Yesus senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, semangat terus ya Bu. Iya, Bu Kristina. Terima kasih doanya Ibu. Amin. Tuhan memberkati dalam setiap hal. Amin, amin. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan dengan deklarasi perlindungan Mazmur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Mazmur 91 terjadi. Kami yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kami berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami. Allah kami yang kami percayai. Tuhanlah yang melepaskan kami dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang buruk. Dengan kepaknya Tuhan menudungi kami. Di bawah sayapnya kami berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi amin, amin, amin. Puji Tuhan, kita sudah deklarasikan Mazmur 91 dan saatnya kita akan masuk ke dalam pujian penyembahan sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Kepada Bapak F.J. Silaus saya persilakan. Terima kasih Kak Titin. Salam selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah memuji Tuhan. Terlebih dahulu izinkan saya untuk berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami pada hari ini mencukupnya, dan ampunilah kami akan seperti kami juga mengampuni orang yang, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus
dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi, haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus berkuasa. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Evangelis Daud untuk pelayanannya. Tuhan Yesus senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, semangat terus, dan diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Terima kasih dan Tuhan berkati selalu. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita semua persiapkan hati kita, kehidupan kita untuk menyimak kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Evangelis Ferry. Kepada Bapak Evangelis Ferry saya persilakan. Terima kasih lagi Ibu Christina. Ya, baik Pak. Shalom. Selamat pagi Shalom. saudara-saudara. Pada pagi hari ini, walaupun saudara-saudara barangkali belum bangun yang betul, kita sungguh-sungguh mengucap syukur atas Amin. segala kebaikan dan penyertaan Bapa di surga. Baik dalam istirahat kita tadi malam dan juga subuh pagi hari ini, hari yang baru yang sangat saat ini boleh kita jalani dengan Bapa di surga. Oleh karena itu, saudara-saudara, sebelum kita memulai segala kegiatan kita pada hari baru ini, kita mau belajar firman Tuhan agar ini boleh menjadi kekuatan dan juga tuntunan dan pedoman dalam kehidupan kita. Karena itu sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal dan yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami sungguh-sungguh bersyukur dan bersukacita di subuh pagi hari ini, di hari baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Karena kami tetap boleh merasakan kasih setia, kebaikan yang telah memberkati kami. Sepanjang istirahat kami malam yang sudah berlalu, dan juga membangunkan kami di pagi hari ini. Oleh karena itu Bapa, sebelum kami memulai segala aktivitas kami datang ke hadirat-Mu, menyerahkan segala kehidupan kami, dan hamba-Mu mau mendengarkan firman-Mu, agar kiranya ini boleh menjadi kekuatan dan pedoman bagi kami, dan juga penuntun bagi kami dalam kami menjalankan hari yang baru ini. Oleh itu, Bapa berfirmanlah, sebab kami semua sudah siap dan haus dan dahaga mendengarkan suara-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan minta kepadamu Bapa, bicaralah kepada kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi salam hening kita subuh pagi hari ini berasal dari Perjanjian Lama, Amsal pasal 2 ayat 4 sampai ayat 6, Amsal 3
ayat 13 hingga ayat 18 dan berbunyi sebagai berikut. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dan Amsal 3 ayat 13 sampai ayat 18. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Sampai di sini ada firman kita sampai untuk pagi hari ini. Dan teks khotbah, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dari pembacaan Amsal pasal 3 ayat 18. Dan judul untuk pagi hari ini saya pilih selaku manusia. Kita semua merindukan kebahagiaan. Di mana kita menemukan kebahagiaan sejati di dunia saat ini, dan di mana rumah kita. Sukacita dari mana asalnya, saudara-saudara? Bagaimana Anda dan saudara mendapatkannya? Untuk khotbah ini, Tuhan meminta saya merenungkan tentang kebahagiaan. Bagaimana dan di mana kita menemukannya? Kebahagiaan apa yang kita semua perjuangkan. Kita semua sedang berlari maraton, mencari kebahagiaan. Apa yang seharusnya dipahami orang Kristen tentang kebahagiaan? Bisakah kita semua menemukan kebahagiaan? Mengapa kesedihan dan ketidakbahagiaan begitu merajalela di dunia ini? Bukankah rasanya semakin memburuk? Saya tidak memiliki semua jawabannya, saudara-saudara, tetapi saya tahu harus mulai dari mana. Firman Tuhan, Alkitab, bagaimana saudara-saudara mendefinisikan atau menggambarkan kebahagiaan? Seperti apa bentuknya? Apakah itu berasal dari gaya hidup yang saudara-saudara inginkan? Apakah itu stabilitas ekonomi? Apakah itu karier yang sukses? Apakah itu keluarga? Apakah itu sukacita? Atau apakah itu Tuhan dan hubungannya dengan saudara-saudara? Apa yang membuat saudara bangun di pagi hari ini? Dan bagaimana jika kita tidak tahu tujuan hidup kita atau panggilan yang telah Tuhan berikan kepada kita, mau selaku hamba-hamba, mau selaku pendengar firman Tuhan, di mana kita harus mencari klarifikasi apa yang bisa kita lakukan, saudara-saudara. Ya, kesehatan, kedamaian, dan stabilitas menawarkan kenyamanan dalam hidup kita. Dan hidup yang mudah, tentu saja saudara-saudara, dan kita semua sedang berupaya mencapai tujuan itu. Percayalah, saya menginginkan semua ini untuk kehidupan orang-orang yang saya cinta, untuk kehidupan saya sendiri, dan untuk saudara-saudara semua yang mendengarkan sekarang firman Tuhan. Tetapi saya bertanya-tanya, apakah saya akan benar-benar bahagia bahkan jika saya memiliki semua itu? Ya,
Saya akan merasa bahagia tentu saja saudara-saudara. Tetapi apakah saya akan menemukan kebahagiaan sejati? Saya tidak tahu saudara-saudara. Saya percaya Yesus menjawab pertanyaan itu untuk kita semua dalam Amsal pasal 2 ayat 4 hingga ayat 6 dan pasal 3 ayat 13 ayat sampai 18. Tetapi dengan pengetahuan yang saya miliki sekarang, penting untuk meluangkan waktu bersama Tuhan dan berdoa. Jujur, tulus akui kepadanya apa yang tidak kamu pahami atau apa yang sulit kalian terima ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginanmu. Kita tahu bahwa mempercayanya adalah apa yang harus kita terapkan. Tetapi hanya dalam pikiran kita, bukan hanya dalam perasaan kita. Jika kita hanya mengandalkan perasaan kita, kita tidak memahami tujuan Tuhan bagi kita. Pemikiran Alkitab adalah kuncinya, saudara-saudara. Seiring waktu, Anda dan saudara akan menguasainya. Percayalah, saya masih punya jalan panjang. Kita harus bersabar. Tetapi Alkitab memiliki semua yang kita butuhkan karena Tuhan memungkinkannya melalui orang-orang seperti saudara dan saya yang telah bergumul dan menderita, mempertanyakan dan mencari. Jadi, doa, Alkitab, kesabaran dan kepercayaan adalah unsur terpenting dalam kehidupan Kristen kita. Menurut saya, Yesus mencurahkan isi hatinya kepada Bapanya dalam doa. Maka kita pun harus menjadi seperti dia juga, saudara-saudara. Kita harus membaca Alkitab berulang kali karena dia membentuk pandangan dunia kita. Dia membantu kita melihat dunia melalui kacamata Alkitab. Dia membantu kita melihat dan mengasihi dunia sebagaimana Yesus melakukannya. Dan bagaimana dia menunjukkannya. Kebahagiaan bukan karena keadaan kita, saudara-saudara. Anda, saudara, dan saya sebagai orang Kristen mungkin dirantai dengan orang yang tidak percaya, dirantai dengan seseorang yang tidak kita pahami. Tanyakan pada diri sendiri, mengapa saya perlu bersama orang ini? Apa gunanya, saudara-saudara? Mungkin Tuhan seperti Paulus ingin Anda hadir untuk menjangkau orang itu baginya. Terkadang orang yang paling suka bertengkar, paling lantang, dan sulit yang mencoba mengendali firman Tuhan adalah orang yang paling disentuh oleh Tuhan. Mereka bahkan lebih dekat untuk menerima Kristus daripada seseorang yang sangat baik kepada Anda dan saudara-saudara. Tersenyum dan berterima kasih kepada Anda. Tetapi mungkin bahkan tidak membaca teks Injil yang Anda berikan dan tidak benar-benar mendengarkan pesannya. Jadi, sebagai orang Kristen terbesar hatilah ketika seorang atau sesuatu menantang sukacita saudara di dalam Tuhan. Setiap jawab dan jiwa keinginan kan di kerajaan surga. Dan itu berarti beberapa dari kita harus menempuh perjalanan yang sulit untuk menyelamatkan jiwa-jiwa lainnya. Tidakkah saudara ingin diinginkan seperti itu oleh seseorang? Dan seseorang itu adalah Tuhan, penciptamu, Bapamu. Tuhan akan melakukan segala dayanya untuk membawa kamu pulang ke rumah yang sejati. Dan saudara-saudara dan saya dapat dipakai oleh Tuhan untuk melakukan hal itu. Ketika saudara hidup bagi Kristus, saudara akan menerima kehendak Tuhan bagi hidup saudara. Saudara mungkin tidak memahaminya pada awalnya, tetapi mengetahui bahwa Tuhan telah merencanakan ini, saudara akan bersuka cita. Itulah sebabnya Alkitab, pelajaran Alkitab yang teratur,
dan meditasi penting bagi kehidupan Kristen kita. Saudara dan Anda tidak akan bertombang-ambing oleh emosi ketika musuh dapat dengan mudah menyusup ke dalam pikiran Anda. Roh surgawi adalah apa yang harus kita perjuangkan. Kita masing-masing alih-alih terlalu sibuk dengan menjadi religius yang sempurna. Kita harus mencari hal-hal surgawi. Ini bukan berarti kita harus melarang kehadiran di gereja atau tradisi Kristen tertentu. Tetapi saya percaya Yesus mengajarkan kita untuk mencari rumah kita di surga, di mana Dia telah menyiapkan tempat bagi kita, saudara-saudara. Kita semua memiliki pertanyaan kepada Tuhan. Mengapa ini terjadi? Mengapa engkau tidak membiarkan ini terjadi? Di mana engkau? Kita semua memiliki daftar, tetapi saya rasa kita bahkan tidak akan membawa daftar itu ketika kita sampai di surga. Karena kita akan mengerti dan berpikir sendiri. Tidak apa-apa, saudara-saudara. Semuanya demi kebaikan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi pasal 1 ayat 21 yang katakan itu. Kehidupan yang akan kita jalani bersamanya akan sempurna, melampaui imajinasi kita. Tuhan ingin saudara bahagia. Itulah yang seharusnya kita alami. Dia sedang berusaha membawa saudara-saudara ke sana. Ingat, salah satu frasa yang paling sering diulang dalam Alkitab adalah jangan takut, berbahagialah. Yesus berulang kali memberitahu kita untuk tidak takut karena Dia menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman, saudara-saudara. Jadi, jangan biarkan rasa takut, kesedihan akan hari esok dan masa depan menentukan kebahagiaan. Berikan kendali kepadanya. Biarkan Dia masuk dan Anda akan menemukan semua sukacita yang dirancang untuk Anda dan saudara-saudara. Raihlah itu, fokuskan perhatian Anda pada firman Tuhan. Saudara-saudara, pendengar firman Tuhan dalam konteks Kristen, pengajaran kebahagiaan seringkali dipandang dari perspektif yang berbeda dari perspektif duniawi semata. Dunia seringkali menyamakan kebahagiaan dengan keadaan eksternal dan harta benda. Sementara orang Kristen dipanggil untuk menemukan kebahagiaan sejati mereka di dalam Tuhan dan kehendaknya. Ini berarti mencari sukacita yang lebih dalam dan lebih abadi, yang melampaui keadaan dan berakar pada hubungan dengan Kristus. Kebahagiaan duniawi. Dunia seringkali mendefinisikan kebahagiaan sebagai emosi, sesat yang terkait dengan pengalaman, menyenangkan, harta benda, dan pencapaian. Pengajaran ini seringkali ditandai dengan fokus pada diri sendiri dan kebutuhan konstan akan validasi eksternal. Orang Kristen memahami bahwa kebahagiaan sejati dan abadi berasal dari hubungan dengan Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendaknya, saudara-saudara. Ini melibatkan menemukan sukacita dalam melayani sesama, mengalami kasih Tuhan, dan bertumbuh dalam kekudusan. Sukacita versus kebahagiaan. Dunia seringkali menggunakan kata kebahagiaan dan sukacita secara bergantian. Tetapi orang Kristen seringkali membedakan keduanya, saudara-saudara. Kebahagiaan dipandang sebagai emosi sesaat, sementara sukacita adalah keadaan yang lebih dalam dan lebih abadi, yang seringkali hadir bahkan dalam keadaan sulit. Menemukan kebahagiaan di dalam Tuhan, saudara-saudara. Umat Kristen percaya bahwa Tuhan adalah sumber kebahagiaan sejati dan abadi.
dengan mencarinya, mengikuti ajarannya, dan mengalami kasihnya, umat beriman menemukan sukacita yang melampaui pengajaran duniawi. Iman Kristen menekankan perspektif kekal, mengakui bahwa kebahagiaan duniawi bersifat sementara dan bahwa kepuasan sejati ditemukan dalam hubungan kekal dengan Tuhan. Saudara-saudara terkasih, setiap orang dalam hidup di dunia waktu ini merindukan kebahagiaan, tidak? Kita masing-masing juga, saya dan saudara-saudara yang mengasihi Tuhan Yesus, kita semua merindukan kebahagiaan. Dan itulah perspektif duniawi. Seseorang dikatakan bahagia ketika ia kaya, sukses dalam pekerjaan, rumah tangga, dan kesehatannya. Ia dapat mencapai apapun yang diinginkannya. Itulah perspektif duniawi, saudara-saudara. Namun, firman Tuhan yang menjadi salam hening kita hari ini menyingkapkan kepada kita bahwa semua yang baru saja saya sebutkan bukanlah kebahagiaan sejati. Itu bukanlah kebahagiaan kekal. Karena itu semua hal itu ada batasnya, saudara-saudara. Tetapi yang menjadi kebahagiaan kekal dalam hidup orang percaya, seperti yang dikatakan firman Tuhan pagi ini, adalah ketika kita memperoleh hikmat, ketika kita memperoleh pengertian, dan semua itu jauh lebih berharga daripada perak. Itu jauh lebih berharga daripada emas dan jauh lebih berharga daripada batu rubi. Bahkan dengan semua yang kita inginkan, saudara-saudara, kita tidak dapat menyamainya. Seperti yang dikatakan firman Tuhan. Dan bukan hanya itu. Ketika seseorang memperoleh hikmat dan kecerdasan dalam hidupnya, dikatakan bahwa mereka akan selalu berbahagia, bahagia dan sejahtera di ayat 17 hingga 18. Karena itu, dapat menjadi pohon kehidupan bagi semua orang yang memahaminya. Sekarang, bagaimana kita dapat memperoleh hikmat dan memperoleh kecerdasan, saudara-saudara? Firman Tuhan dalam Amsal pasal 2 ayat 4 hingga 6 mengatakan bahwa kita harus mencarinya seperti perak, mengejarnya seperti harta terpandang, sehingga kita dapat memperoleh pengertian dalam takut akan Tuhan. Dan akhirnya, sampai pada pengenalan akan Tuhan. Karena hikmat dan kecerdasan yang membawa kebahagiaan kekal berasal dari Tuhan kita. Ayat 6 pasal 2 mengatakan bahwa Tuhan memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan pengertian. Saudara-saudari, firman Tuhan mengingatkan kita pagi ini bahwa jika kita ingin berhikmat, kita harus mengejar dan mencari hikmat yang berasal dari Tuhan dengan kesetiaan, ketekunan, dan ketaatan kepada firman Tuhan. Membangun komunitas kita, baik secara pribadi dengan Tuhan maupun dengan orang-orang percaya bersama kita, dengan tetap tekun dan bersemangat mempelajari firman Tuhan. Pada akhirnya, saudara-saudara, kita dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Dan apapun yang firman Tuhan katakan pagi ini. Bahkan jika Anda dan saudara belum sepenuhnya sadar, hikmat itu menawarkan kita hikmat dalam hidup kita yang memampukan kita untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik dalam hidup kita. Yang memampukan kita untuk terhindar dari niat jahat atau tipu daya manusia. Dan yang juga memampukan kita untuk tetap teguh dan tidak mudah jatuh ke dalam cengkeraman keinginan duniawi. Itulah yang dikatakan dalam
Amsal pasal 2 ayat 11 hingga ayat 16. Oleh karena itu, firman Tuhan, salam hening kita hari ini, pagi hari ini, mengundang kita untuk dengan setia dan tekun datang ke hadirat Tuhan dan belajar dari firman-Nya. Dan Kolose pasal 2 ayat 3 mengatakan, karena di dalam Dia tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan, saudara-saudara. Dialah Tuhan kita dengan membangun hubungan kita dengannya. Pada akhirnya, kita dimampukan untuk hidup dengan bijaksana dan penuh kehati-hatian. Ini adalah kebahagiaan. Amin, amin, amin. Inilah yang kita boleh dengar. Marilah kita bersama-sama berdoa kunci firman Tuhan. Nah, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di surga, kiranya kami mendengarkan firman-Mu pagi ini, sebuah salam hening yang mengajar kami untuk selalu taat dan setia kepada firman-Mu. Untuk bertekun dalam persekutuan dengan-Mu ya Bapa, agar pada akhirnya kami dapat menjadi orang-orang yang berhikmat dan berbudi luhur dalam kehidupan kami. Sehingga apapun yang kami lakukan hari ini, Tuhan, kami terus belajar apa yang seharusnya kami lakukan, apa yang dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, untuk menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Karena itu, Bapa, biarlah Roh-Mu memimpin kami. Ajar kami untuk memahami firman ini dan menggunakannya dalam seluruh hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mohon dalam nama-Mu. Amin, amin, amin. Terima kasih. Dan saya kembalikan kepada host Ibu Christina. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih hambanya Bapak Evangelis Ferry yang sudah memberitakan firman Tuhan bagi kami semua. Terima kasih buat pengajarannya. Untuk kami harus memiliki hikmat supaya dapat membedakan, dapat memilah mana yang baik dan buruk, dan biarlah firman termaterai di hati kami semua untuk kami dapat menjadi pelaku dari firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Bapak Ferry, sehat, kuat, semangat terus Bapak, dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih lagi Ibu. Ya, baik. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Selanjutnya mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan dan pengurapan yang akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Muda Cornelis Sitanala. Kepada Bapak Pendeta Cornelis Sitanala saya persilakan. Haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih hambanya Ibu Evangelis Christine Luana Peci. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saat yang indah ini kita sudah diberkati oleh firman Allah dan kita akan masuk dalam perjamuan yang kedua. Untuk itu kita mempersiapkan iman kita, hati kita, tubuh dan jiwa roh lima panca indera kita untuk memperlengkapi diri dalam perjamuan di pagi yang indah ini, perjamuan yang kudus, perjamuan yang nyata. Kita siapkan roti yang adalah tanda tubuh Kristus. Kita siapkan saung air anggur yang adalah tanda darah Kristus. Dan kita siapkan minyak yang adalah tanda kekuatan Roh Kudus yang dapat mengurapi saudara dan saya. Untuk itu sebaiknya kita berdoa. Terima kasih ya Aba ya Bapa, Allah yang perkasa, Allah yang kuat. Allah adalah Raja di atas segala raja. Pengadilan yang terakhir bagi orang yang hidup dan orang yang mati, yang kami panggil, kami kenal dalam nama Yesus.
Karena Yesus adalah Immanuel, Yesus adalah gambaran Allah, Yesus adalah tanduk keselamatan, Yesus adalah yang kudus dari Allah, Yesus adalah hamba yang kudus, Yesus berhak menerima segala yang ada. Yesus adalah imam besar agung kami. Yesus adalah, amin, Wahyu 3 ayat 14, dengan kekuatan kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai, menggendong, mendukung, membawa kami sehingga kami ada dalam persekutuan yang indah ini, yaitu ibadah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami sudah menikmati kekuatan firman, dan biarlah kekuatan firman dapat menguduskan, menyucikan setiap hati, setiap pribadi hamba Allah pada pagi yang indah ini, untuk kami masuk di dalam perjamuan yang kudus dan tubuh Kristus, darah Kristus, dan pengurapan. Ketiga benda ini Tuhan kuduskan dengan kekuatan firman, supaya sebentar kami menikmati, kami makan dan minum, menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi satu, menjadi tujuan kehidupan kami untuk mencapai kerajaan Allah. Karena Allah adalah sumber di atas segala-galanya. Terima kasih Roh Kudus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, sedikit renungan untuk mengingatkan saudara dan saya tentang perjamuan yang kudus, yaitu pertanyaan yang pertama, apa arti makan tubuh Kristus yang disalibkan dan minum darahnya yang ditumpahkan? Haleluya. Jawaban melalui kekuatan Roh Kudus artinya bahwa kita menerima seluruh penderitaan dan kematian Kristus dengan hati yang percaya, dan dengan demikian memperoleh pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Yang kedua, di samping itu bahwa kita makin lama makin dipersatukan dengan tubuhnya yang kudus oleh Roh Kudus yang tinggal dalam Kristus maupun dalam saudara dan saya. Yang ketiga, memang Kristus ada di surga. Yang keempat, dan kita di bumi. Namun persatuan itu membuat kita menjadi daging dari dagingnya dan tulang dari tulang. Yang keempat, serta hidup dan diperintah oleh satu roh, yaitu Roh Kudus, untuk selama-lamanya. Sama seperti anggota-anggota tubuh hidup dan diperintah oleh satu jiwa. Kekuatan firman pada pagi ini. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Haleluya, haleluya. Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Efesus 5 ayat 30, karena kita adalah anggota tubuhnya. Efesus 2 ayat 21 sampai yang ke-22. Di dalam Yesus tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Yesus kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah, diam dengan kekuatan Roh Kudus. Oleh sebab itu, kekasih-kekasih Kristus, percayalah bahwa kekuatan firman sudah menyaluti setiap hati kita. Ambillah roti, angkatlah melewati kepala kita. Percayalah bahwa kekuatan tubuh Kristus dan darah Kristus dan pengurapan bukan karena kekuatan kedagingan, tetapi kekuatan Roh Allah yang turun dalam kehidupan saudara dan saya,
dan membalut roti yang adalah tanda tubuh Kristus ini, sehingga rohlah yang menyala-nyala dalam kehidupan saudara dan saya, dengarlah kekuatan suara firman yang dipaparkan oleh Rasul Paulus 1 Korintus 11 ayat 23 dan 24, bahwa sebab apa yang telah diteruskan. Puji Tuhan, terima kasih hambanya Bapak Pendeta Cornelis Sitanala untuk pelayanannya pada pagi hari ini. Yang indah ini Tuhan, pimpin, bimbing, tuntunlah kami oleh Roh Kudus Tuhan Yesus, kuasai dan naungilah kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan Yesus. Berikanlah kepada kami kemudahan, kelancaran, kemampuan, sampai pada keberhasilan di dalam segala aktivitas kami sepanjang hari ini Bapa. Dijauhkannya kami dari halangan, hambatan, dan rintangan apapun juga Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati semua kami yang ada di PD Anugerah Zoom ini Bapak, berkati semua anak-anak-Mu Bapak beserta dengan keluarganya masing-masing. Sertai pada kami Bapak, tuntun kami ya Bapak, dan dijauhkannya kami dari segala susah, celaka, mara bahaya, bahkan maut sekalipun juga Bapak. Jauhkan itu semuanya daripada anak-anak-Mu Bapak, baik yang ikut Zoom maupun yang tidak ikut Zoom. Tuhan selalu menjaga, menyertai pada kami semuanya Bapak. Ya Tuhan Yesus, jangan pernah tinggalkan kami, jangan pernah permalukan diri kami Tuhan, baik di muka orang-orang yang seiman dengan kami, ataupun yang bukan seiman dengan kami Tuhan, jangan permalukan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ini Tuhan, mulai tadi kami melek mata, hingga di saat malam hari nanti kami memejamkan mata, jika Tuhan izinkan dan kehendaki. Karena kami tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang hari ini, itu adalah rahasia Tuhan Yesus Kristus saja. Kami hanya berserah dan berlindung kepadamu Bapa. Dan Tuhan turunkanlah malaikat Tuhan Yesus dari surga untuk menjaga dan menyertai kami di kiri kanan di belakang, karena kami yakin dan percaya Tuhan sudah ada di muka kami ya Bapa. Tuhan terima kasih untuk semuanya ya Bapa. Tuhan kami percayakan, kami pertaruhkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan campur tangan, berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan ya Bapa. Di dalam menjalani kehidupan hari lepas hari Bapa, Engkaulah kekuatan, Engkaulah sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan di pagi hari yang indah ini Tuhan, dengar dan sambut di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Kembali kita satu dalam doa, kita naikkan doa-doa syafaat kita. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami Tuhan. Kami bawa dalam doa negara kami, bangsa Indonesia, 38 provinsi, negara Belanda dan juga Amerika, dan bangsa-bangsa yang ada Tuhan. Biarlah ada shalom bagi kami semua, bagi negara-negara yang kami sebutkan ini Tuhan. Ada kekuatan, ada pertolongan-Mu Tuhan. Perlindungan yang sempurna, ada kebangkitan rohani bagi bangsa-bangsa ini Tuhan. Kau menyertai, Engkau memberkati setiap bangsa yang kami sebutkan ini, terkhusus negara Indonesia, Belanda, dan Amerika. Biarlah kami semua Tuhan terlepas dari jerat maut, jerat iblis, perangkap iblis Tuhan. Sehingga negara kami bebas dari keterbelakangan, bebas dari keterikatan akan dosa Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkehendak atas bangsa kami ini. Kuasailah bangsa kami ini Tuhan, menjadi bangsa yang sempurna, bangsa yang seturut dengan kehendak-Mu. Dilepaskan dari pandemik serangan global melalui listrik, cyber, dan internet. Program kesehatan dipermainkan elit global, digagalkan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terjadilah Tuhan Yesus kebaikan buat bangsa kami ini Tuhan. Terkhusus ke 38 provinsi yang ada di Indonesia dan juga Belanda, Amerika. Kami bawa dalam doa juga terkhusus buat kota yang kami tinggali, yaitu Jabodetabek, terkhusus Jakarta Tuhan. Ada dalam kendali-Mu Tuhan. Semua yang terbaik yang terjadi di Jakarta Tuhan. Ada shalom, ada pertobatan, ada kebangkitan rohani buat Jakarta Tuhan. Aman dan damai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada terorisme buat setiap negara yang kami sebutkan dan kota-kota yang kami tinggali.
tidak ada kerusuhan, tidak ada mara bahaya, tidak ada bencana alam Tuhan. Kau jauhkan semua itu daripada negara-negara yang kami sebutkan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga menyertai Bapak Presiden dan juga Wakil Presiden serta jajarannya Tuhan, dari tingkat tertinggi sampai tingkat rendah. Engkau bawa Bapak Presiden kami ini Tuhan ke dalam hikmat-Mu Tuhan, sehingga setiap kebijakan, setiap pemikiran yang lahir daripada isi hatinya Tuhan adalah isi hati-Mu Tuhan. Semuanya berasal daripada-Mu saja. Tidak menjadi pemimpin yang egois, tidak menjadi pemimpin yang diktator dan otoriter Tuhan. Semua berada dalam kuat kuasa-Mu, semua berada dalam kendali-Mu. Terima kasih Tuhan, kami Amin. bawa juga Amin. dalam doa kaum Kedar, Nebayot, Hindu, Buddha, Konghucu, dan Kejawen. Aliran kepercayaan bahkan ateis, supaya dilawat Tuhan, Amin. supaya ada pertobatan Tuhan. Biarlah Amin. kaum-kaum ini Tuhan, biarlah orang-orang yang berada di dalam kepercayaan-kepercayaan ilah-ilah asing ini Tuhan, ilah-ilah yang Ya, jahat ini Tuhan, Engkau membawa kesadaran ya, kepada mereka ya, Tuhan, Kau bawa pertobatan yang sejati di dalam hati mereka Tuhan. ya, Engkau berikan ya, kepada mereka kekuatan untuk mereka dapat meninggalkan ajaran-ajaran lama ini Tuhan. Pilihlah mereka ya. Tuhan, masukkanlah mereka ke dalam umat kesayangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima Amin. kasih Tuhan. Amin. Kami bawa dalam Amin. doa juga Amin. Tuhan, gereja-gereja-Mu Tuhan yang ada di desa, di kota, Ya, dan juga hamba-hamba yang haleluya. berada di dalam pelayanan-pelayanan di kota, di desa maupun di Haleluya. tempat-tempat tertinggal Tuhan. Biarlah Tuhan ada perlindungan-Mu, proteksi-Mu yang sempurna, kuasa-Mu Tuhan Yesus. Sehingga gereja-gereja ini dapat berdiri dengan tegar Tuhan, dapat berdiri dengan teguh sesuai dengan pengajaran dan kehendak-Mu. Dan Ya, hamba-hamba taat negara Israel dan juga Iran Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Kami bawa dalam doa juga setiap jemaat yang ada, yang beribadah di Persekutuan Doa Komeni Anugerah, yang secara online Tuhan, yang secara offline Tuhan. Biarlah Tuhan setiap jemaat ini Tuhan mempunyai pertobatan yang sejati, yang berasal daripada-Mu Tuhan, pertumbuhan rohani, kebangkitan rohani buat mereka semua. Biarlah Roh Kudus-Mu menyala bagi saudara kami ini Tuhan, dan hidupnya dapat bersukacita, berbahagia. Keluarganya amin. dipersatukan dengan kekuatan-Mu Tuhan, sehingga Roh Kudus menyala juga buat keluarga ini Tuhan. Dan dipulihkan keluarga ini Tuhan, di semuanya dikembalikan Tuhan ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Diberkati anak dan suaminya Tuhan, diberkati juga kandungannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dan juga kami mau menyerahkan Tuhan, Bapak Akun, Ibu Yuke, anak Charles, Daniel, Yura, Tuhan Kau menjamah semua. Agar Engkau bawa mereka Tuhan, biarlah hati mereka Tuhan Kau lembutkan, Kau tundukkan segala kedagingan mereka Tuhan, sehingga lebih dekat lagi dengan-Mu Tuhan. Engkau akan menyelamatkan jiwa mereka Tuhan, sehingga mereka berbalik kepada-Mu Tuhan, hanya kepada-Mu saja Tuhan, menjauhkan hidup mereka dari hal-hal yang buruk Tuhan, hal-hal kekejian yang ada pada sekeliling mereka Engkau jauhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan setiap orang yang kami sebutkan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami bawa juga dalam doa tanah di Bojong Bekasi yang akan dijual sebanyak 12.000 hektar. Biarlah Tuhan Kau kirimkan pembeli yang benar, 12.000 meter Tuhan. Kirimkan pembeli yang benar-benar serius dan membutuhkan tanah itu. Biarlah terjadi proses jual beli dengan baik Tuhan. Engkau akan memberikan harga yang terbaik Tuhan, sesuai dengan kesepakatan Tuhan. Semuanya terjadi hanya dalam nama Tuhan Yesus saja Tuhan. Kau jauhkan setiap orang yang mencoba menghalangi proses jual beli ini Tuhan. Karena proses jual beli ini semua berada dalam kuat kuasa-Mu, berada dalam kendali-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati juga untuk Yosef, anak dari Ibu Maria. Biarlah Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Di dalam anak Yosef ini mencari pekerjaan. Di dalam anak Yosef ini juga bertumbuh di dalam pekerjaannya saat ini Tuhan. Kau mampukan kemanapun, Kau mampukan dimanapun, Kau mampukan apapun yang dikerjakan untuk anak Yosef ini Tuhan. Kau berkati Tuhan terus anak Yosef, diberi kesehatan, diberi kekuatan Tuhan. Bahkan dapat menjadi terang di lingkungan pekerjaannya Tuhan. Engkau terus kuatkan hatinya, hibur hatinya Tuhan. Jauhkan juga intimidasi yang masuk di dalam hati dan pikirannya. Sehingga anak Yosef ini dapat bersukacita di dalam pekerjaannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bawa juga dalam doa Mr. Ronald, saudara kami terkasih ini, berencana ingin
datang ke Indonesia, Engkau akan mengizinkannya Tuhan. Engkau memberikan yang terbaik setiap apa yang dibutuhkan Tuhan. Akan Ya, dicukupkan untuk keberangkatan dari Amerika ke Indonesia Tuhan. benar. Berikan kesehatan, berikan kemampuan Tuhan. Berikan apapun Ya, itu Tuhan yang diperlukan untuk keberangkatan Miss Ronald ke Indonesia Tuhan. Kiranya Tuhan semuanya dapat terjadi atas kehendak-Mu saja Tuhan. Penuh kuat kuasa-Mu buat Miss Ronald ini Tuhan. Berkati terus Tuhan. Kami bawa juga dalam doa Ibu terkasih dari Miss Ronald Tuhan. Biarlah Kau jaga terus Tuhan. Kau berikan kepada Mama Mr. Ronald kekuatan, kesehatan yang sempurna, penyertaan-Mu Tuhan, hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera dan juga rasa yang damai Tuhan, sehingga Mama Mr. Ronald dapat memberkati keberangkatan atau rencana dari Mr. Ronald ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan keluarga terkasih ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami terus mau mengasihi kami sehingga memberikan pengampunan kepada kami. Terus menerus Tuhan, Kau tak lelah-lelah Tuhan mengampuni kami Tuhan. Orang yang berdosa ini Tuhan. Di hadapan-Mu Tuhan, Kau mengampuni kami Tuhan. Kami berlaku tidak baik Tuhan. Berlaku cemar di hadapan-Mu. Tapi Engkau terus mengampuni kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Karena kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Kami sangat membutuhkan berkat dan penyertaan-Mu Tuhan. Biarlah setiap pelanggaran yang kami lakukan di hadapan-Mu Tuhan tidak menghalangi setiap berkat yang tercurah dari-Mu Tuhan. Karena begitu besarnya kasih-Mu buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati juga persekutuan doa Komina Anugerah ini Tuhan. Biarlah persekutuan doa ini menjadi persekutuan yang dapat menaungi setiap orang yang datang ke persekutuan doa ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, untuk mencari Engkau Tuhan, untuk lebih melekat kepadamu Tuhan. Berkati terus persekutuan doa Komina Anugerah ini Tuhan. Berkati setiap orang yang terbeban Tuhan untuk membawa persekutuan doa Komina ini Tuhan, kehadirat-Mu Tuhan, untuk menjadikan perpanjangan tangan, menjadikan mulut dan lidah Tuhan untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Persekutuan doa Komina Anugerah ini Kau berkati terus Tuhan. Kau berkati terus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan, nama yang kami muliakan, nama yang kami sembah, nama yang ajaib, nama yang penuh kekuatan kami berdoa. Nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara, kami akhiri jam ibadah doa pagi dan akhiri dengan doa yang Tuhan Yesus ajar kami, doa Bapa kami, dan mohon berkat Tuhan. Tuhan, Bapa yang bertakhta di kerajaan surga, kami hamba-hamba-Mu mengucap syukur atas kehadiran-Mu dan berkat-Mu pagi hari ini. Dan terima kasih atas kasih setia-Mu yang selalu menyertai kami. Persekutuan doa Ukumen Anugerah. Engkau telah memberikan kami kekuatan dan penyertaan-Mu dalam ibadah subuh pagi hari ini. Dan kami mohon keampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Bimbinglah kami dalam menjalani hidup ini dan berikanlah kami hikmat untuk melakukan segala sesuatu demi kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau memberkati setiap langkah kami, memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam menghadapi setiap tantangan. Lindungilah kami dari segala bahaya dan maut dan berikanlah kami damai sejahtera-Mu di hari baru ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas nama-Mu yang kami boleh menyembah. Dan kami akhiri jam ibadah pagi ini dengan doa Bapa kami. Dan kami berdoa semuanya hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Yang kami mohon berkat-Mu atas kami, semua yang hadir, mau yang tidak hadir. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara dan melindungi kamu.
Tuhan mensinarkan kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera hingga kekal selama-lamanya. Amin. 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 Sembunyi kuasa Allah dalam hidup Amin. saya. Amin. Amin. Tangannya Terbuka. Haleluya. Amin. Amin. kuasa tangannya terbuka, Haleluya. gunung itu ada sembuh. Amin. Kuasa akan sembuh. Kuasa Allah Salam, selamat pagi Tuhan. Selamat Semua pagi puji semua. Tuhan. Selamat masuk hari yang baru dan selamat Terima beraktivitas kasih, semua. ya. Sampai Terima jumpa lagi. Terima kasih, Anda. Dadah. Terima kasih. Tuhan memberkati, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Ya.